Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Zira Maditya Manggala dengan NIM 2530521039. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil mini project 4 pemrograman. Di sini saya mengambil tema yaitu program kalkulator IMT. Sedikit menjelaskan tentang IMT. IMT adalah indeks massa tubuh, yang mana pemrograman ini dibuat agar kita bisa dapat mengetahui nih, misalnya berat badan seseorang dengan tinggi badannya, apakah dia tubuhnya itu normal atau obesitas atau kekurusan atau ideal. Nah, seperti itu. Jadi semoga dengan terbuatnya ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, langsung aja, ini untuk codingannya sudah ada, tinggal kita run. Nah, di sini bukan keluar, maksudnya di sini kita harus mengisi berat badan. Misalnya berat badan kita 80. Enter. Tinggi badan juga misalnya kita samain nih 80. Nah, habis itu nanti kita enter. Jadi kita tahu nih apakah nanti berat badan 80, tinggi 180 itu dia obesitas atau tidak. Nah, kita enter untuk tahu hasilnya, dan sini hasilnya yaitu normal karena IMT-nya atau indeks massa tubuhnya di kategorinya itu kategori normal karena masih 24 gitu. Oke, misalnya kita lanjut. Di sini ada pilihan untuk lanjut atau tidak perulangan. Nah, kita coba nih misalnya Y. Nah, kita lanjut, misalnya berat badan 50. Ntar tinggi badannya 170. Kita lihat hasilnya apakah dia normal atau tidak. Atau mungkin obesitas. Nah, di sini itu hasilnya kurus karena dia di bawah kategori 18 gitu. Terus kan tadi udah nih kita perulangan, kita pakai yang Y, jadi lanjut. Sekarang coba kita akhiri, jadi kita pakai yang N. Nah, maka untuk kalkulator ini sudah selesai gitu. Mungkin sedikit menjelaskan. Yang pertama itu kita pakai Informat. Kenapa? Karena ini adalah library atau modul yang kita gunakan. Nah, di bawahnya itu ada print program kalkulator IMT, yang mana ini sebagai judulnya. Terus ada while true. While true ini digunakan untuk perulangan agar bisa dihitung berkali-kali. Nah, terus ini ada bagian inputnya, misalnya berat badan, ada tingginya. Kita tingginya pakai cm. Nah, setelah itu habis input ada proses. Nah, misalnya tinggi kan tinggi per meter itu 100. Nah, karena ini kita pakai cm. Terus beres. Habis itu tinggal percabangan nih. Percabangan itu digunakan untuk mengkategorikan. Ada if, elif, dan else. Nah, if itu digunakan untuk sebagai opsi yang pertama. Jika opsi yang pertama tidak termasuk, maka di elif di selanjutnya. Begitupun di elif. Nah, ketika opsi terakhir, sebelum terakhir itu ada namanya else, yang mana emang sudah melampaui kategori kayak seperti itu. Nah, setelah itu ada untuk yang terakhir itu, setelah percabangan ada bagian output, di mana output ini menampilkan hasil IMT dan kategorinya. Terus setelah itu ada menentukan apakah program lanjut atau tidak. Nah, ini juga percabangan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, itu kita bisa milih apakah nanti kita bakal lanjut untuk pemrograman atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.